الحمد لله وكفى الذي ما عليه شيء اختفى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وكفى بالله شهيدا وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المصطفى اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الاختفاء أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. Hamba Allah, jamaah Jumat rahimakumullah, hanya ungkapan syukurlah yang amat patut kita ungkapkan di kesempatan detik hari ini, hari Jumat terakhir di bulan Jumadil Akhir, karena besok Sabtu kita sudah masuk 1 Rajab. Setelah Rajab Sya'ban, setelah Sya'ban Ramadan, dan seterusnya sampai Dzulhijjah. Alhamdulillah sampai hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Al-Qadir, Al-Khaliq. Dia yang menciptakan kita, memberi kesempatan kehidupan kepada kita, selalu menjaga kita, memberikan rezeki tidak pernah putus kepada kita. Hari ini masih ditakdirkan kita bisa bernafas dalam keadaan sadar, sepenuh kesadaran, bahkan yang luar biasa masih ditakdirkannya. Mudah-mudahan terus tidak akan pernah copot iman kita di dada ini. Karenanya lah, alhamdulillah kita bisa menikmati detik demi detik kehidupan kita di atas muka bumi yang tidak lama ini. Hamba Allah, kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, Allah menurunkan Quran, Allah menurunkan Islam, Allah mengutus Rasulnya yang terakhir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain maksudnya agar kita manusia yang menjadi khalifah, makhluk satu-satunya yang berani mengangkat tangan menerima amanah Allah, amanah akal, sehingga diwajibkan kepada kita untuk menjadi pemimpin, menjadi khalifah, dan wajib bagi kita untuk meniti jalan bahagia. Jadi kalau ingin ditarik satu garis sehingga sampai kepada satu kata, kenapa Allah menurunkan agama buat kita? Agar hidup kita bahagia, agar hidup kita seimbang, agar hidup kita sejahtera, lalu kita merasakan bahagia. Hamba Allah yang berbahagia, banyak definisi bahagia yang diungkapkan oleh para ahli, baik ahli agama maupun ahli ilmu-ilmu lain. Ada yang mengatakan seseorang bahagia saat dia mendapatkan apa yang diinginkan. Ada yang mengatakan seseorang bahagia saat dia melihat orang-orang yang dicintainya bahagia. Ada orang yang mengatakan kami akan bahagia kalau kelak kami masuk surga. Begitu banyak definisi bahagia. Kalau coba kita lihat dalam Quran, ada kalimat sa'id. Dalam sebuah ayat surat Hud, Allah mengatakan minhum syaqiyun wa sa'idun.
Di antara mereka ada yang tidak bahagia nanti di akhirat. Wa sa'idun, ada yang bahagia. Sa'id di situ. Dari kata sa'adah. Tapi yang paling banyak dinyatakan Allah adalah kata-kata aflaha, orang yang muflih. Qad aflahal mu'minun. Qad aflaha man tazakka. Qad aflaha man zakkaha. Bahagia mereka yang senantiasa membersihkan jiwa dan dirinya. Bahagia mereka yang sudah mensucikan jiwanya. Bahagia mereka yang salat dalam keadaan khusyuk. Ini yang terdapat di surat Al-Mu'minun. Bukankah kita selalu mendengar, bahkan barusan saja kita dengar, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Diletakkan oleh Allah melalui lidah Bilal bin Rabah. Diizinkan Rasulullah SAW azan ini, dan menjadi bagian dari syariat agama kita. Setelah hayya 'alas salat, mari sini untuk melaksanakan salat. Setelahnya hayya 'alal falah. Setelah itu mari sini berbahagia. Jalan bahagianya adalah as-salat. Karena itu dalam surat Al-Mu'minun Allah mengatakan qad aflahal mu'minun. Tidak mungkin orang itu bahagia tanpa iman. Kalaupun dia bahagia, itu yang orang sebut bahagia sementara di dunia. Ketika seseorang disebut bahagia mendapatkan apa yang diinginkannya, mungkin hanya hari itu. Boleh jadi cuma 1 jam dia mendapatkan apa yang diinginkannya. Dia syukur banget, bahagia, tertawa, tersenyum. Tidak mustahil 2 jam kemudian dia menangis. Tidak mustahil sore harinya dia menangis. Bahagia yang amat temporer, yang amat sederhana, yang amat sedikit. Tetapi Allah menjanjikan bagi orang mukmin, kalau dia punya bekal iman, maka bahagianya bakal kekal abadi. Kita hanya berharap hasanah fid dunya, hasanah fil akhir. Kita bahagia di dunia. Buat apa juga kita bahagia di dunia kalau kita bakal celaka di akhirat? Kita dapat bahkan bahagia di dunia, dan modal bahagia ini kita bawa untuk jadi bahagia hakiki kelak di yaumul qiyamah. Kalau orang mengatakan bahagia adalah orang yang bebas, tidak ada kewajiban-kewajiban, monggo silakan definisikan bahagia itu. Dia tidak mau sholat, dia tidak mau zakat, dia tidak mau puasa Ramadan, padahal dia muslim. Saya pengen bahagia, kata dia. Mangga. Tapi kelak di akhirat dia tidak akan pernah bahagia. Belum lagi masuk akhirat, baru saja dalam barzah sudah mendapatkan siksa kubur. Naudzubillahi min dzalik. Dan memang kata Al-Ghazali, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah ladang akhirat. Maka kita berharap bahagia kita kekal abadi adalah di surga Firdaus di akhirat. Alladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Hamba Allah yang berbahagia. Ternyata bahagia itu, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahagia itu adanya di hati. Kalau saya ingin gambarkan, kan ayat itu ada 2, ada Qur'aniyatan, ada kauniyatan. Dalam Quran kita baca sudah ayatnya, banyak yang kita nggak paham. Alhamdulillah kita sudah membacanya tamat berkali-kali. Tapi ada ayat kauniyah, kita saksikan ada orang, satu pribadi, satu person yang mungkin kita lihat rumahnya bagus, hartanya cukup, mobilnya lebih dari 1, tampak keluarganya bahagia. Dia sempat pengajian pagi, dia sempat sholat 5 kali sehari semalam di masjid berjamaah. Seperti dia salse, dia punya waktu, dia atur waktu itu. Dia tidak dijajah oleh waktunya, oleh dunianya. Kita lihat dia kaya, tapi dia juga punya waktu untuk semua itu. Rumahnya dekat masjid dan dia hampir tiap saat sholat wajib ada di masjid. Dan tampak kalau kita makan bareng, dia menikmati makanan, dia sehat betul. Dan yang keempat, dia punya ilmu yang luar biasa, dia dalam. Mungkin jarang kita jumpai. Coba kita lihat dalamnya apa.
Kita pakai ukuran cermin yang dikatakan oleh Hamid Al-Lafaf rahimahullah. Kata Syekh Hamid Al-Lafaf rahimahullah, talabna al-ghina fil mal fawajadnahu fil qanaah. Kita sering salah melihat orang karena itu bacaan yang tidak ada tulisannya, hanya sebuah kenyataan. Oh, kalau pengen senang kayak orang itu berarti kita harus banyak harta. Mulai kesimpulan yang pertama, banyak orang mengatakan aku harus banyak harta seperti orang itu. Mulailah dia nancap gas untuk usaha. Talabnal ghina fil mal. Dia menganggap kaya itu ada di harta. Fawajadnahu fil qanaah. Dia tidak tahu yang ada di hati orang kaya tadi. Ternyata dia merasa cukup dengan apa yang ada Allah kasih dan Allah berikan. Kaya bukan di harta. Kaya ada di hati. Harta triliunan dia punya, kalau dia masih miskin terhadap dunia, nggak akan punya waktu dia ke masjid, nggak akan punya waktu sholat di awal waktu. Yang kedua, tolabna rohah fis sarwah. Orang lihat lagi fenomena tadi. Oh, kalau pengen salse kayak gitu harus melimpah, segalanya ada. Jadi nggak usah repot-repot lagi cari harta keluar kota, keluar Jawa. Sampai habis-habisan malam digunakan buat cari duit. Oh, kalau gitu biar melimpah harta, sarwah namanya. Baru dia rohah, baru dia enak, nikmat. Tapi tidak, ternyata fawajadnahu fi qillatil mal. Ternyata pada hidup sederhana kita mendapatkan sarwah itu, tenang. Dan kenyataannya 99% orang begitu hartanya banyak, dia sudah sibuk dengan hartanya. 24 jam serasa tidak cukup. 7 hari dalam sepekan tidak cukup dia mengurus harta. Dia ada di satu tempat, minggu ini di tempat yang lain, minggu depan dia nggak ada lagi. Jarang dia ada di rumah, jarang bercengkrama dengan masyarakat sekitar. Maka cukup hartanya, tidak usah terlalu melimpah, tapi cukup bagi kita. Cukup. Kita punya kendaraan, kita punya rumah, cukup untuk makan, untuk sekolah anak kita. Yang ketiga, kata Syekh Hamid Al-Lafaf, kita mencari kelezatan makanan. Kita mencari makanan yang enak itu adalah yang lezat-lezat. Kita mencari nikmat ada di lezat-lezat. Kita membayangkan makan apa hari ini, makan apa hari ini. Ternyata orang yang tadi menjadi gambaran, dikasih apapun dia selalu nikmat makannya. Hatta yang sederhana di rumah, nggak usah dia bayangkan makan yang paling enak di restoran paling mahal, nggak usah. Di rumah sekalipun dengan makanan yang ada. Kata Syekh Hamid Al-Lafaf, fawajadnahu fi sihhatil badan, karena nikmat itu ada pada sehatnya badan. Kalau sudah sakit, makanan senikmat apapun dan bahkan mahal pun nggak enak, pahit rasanya lidah. Jadi bukan pada makanan yang nikmat itu pada saat dia kelihatan nikmat itu, tapi pada badan yang sehat. Dan ternyata anak-anaknya yang sukses itu juga bukan karena perutnya yang kenyang. Begitu kita tanya lebih dalam, saya didik anak-anak saya prihatin, Ustaz. Saya mungkin punya banyak harta, tapi untuk pendidikan anak saya didik prihatin. Kenapa Pak begitu? Karena begitu banyak orang yang tidak sukses pada saat segala dikasih buat sekolah. SMA saja dikasihnya mobil, mobilnya bagus lagi, tidak dikasihnya supir. Cukup buat dia jalan-jalan kemana pergi. Dia berdusta dan berbohong tiap hari. Bukan lagi sekolah yang dikerjakannya. Talabnal ilm. Kita sering menganggap dapat ilmu itu kalau perut kita kenyang. Tapi ternyata kita dapat hikmah dan ilmu pada saat perut itu lapar. Kata Hamid Al-Lafaf, kalau kalian juga cukup, berpuasalah pada saat menuntut ilmu. Hamba Allah yang berbahagia, kita sering tertipu dengan pandangan-pandangan dunia, karena memang dunia ini adalah terdiri dari al-karahat, setan yang menjadikannya seperti indah, padahal sesungguhnya adalah pahit. Jangan tertipu dengan kehidupan dunia yang sementara. Dunia ini ibarat ghaith, a'jabal kuffara nabatuhu, yang menumbuhkan pohon-pohonan lalu hijau, lalu takjublah para penanamnya, tapi enggak lama kemudian mengering lalu menguning.
kemudian hilang. Itulah hidup. Tapi ingat, tidak cukup sampai mati hidup ini, karena yang lebih penting adalah hidup setelah mati. Wa fil akhirati adzabun syadid di surat Al-Hadid. Tapi di akhirat ada azab yang pedih. Wa maghfiratum minallahi wa ridwan. Tapi bagi yang soleh insyaallah benar bersikap, dia akan mendapatkan ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Ibnu Abbas, jaga hatimu. Hati yang mana? Ya Ibnu Abbas. Sahabat lain bertanya, qalbun syakir, hati yang penuh syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada bahagia. Dimanapun kamu tinggal, siapapun kamu, apapun jabatan pangkatmu, berapapun hartamu, meski kau tidak sekaya tetanggamu, kalau hatimu syukur, engkaulah orang yang paling kaya. Karena itu 4 saja patokannya: taat menghadapi perintah, takwa menghadapi larangan, syukur menghadapi segala kenikmatan, dan sabar menghadapi segala kesulitan. 4 kunci ini menjadi kunci Inggris untuk orang bisa membangun dirinya menjadi memiliki qalbun syakir. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan lahir batin pada kita untuk menjadikan hamba-hambanya yang cerdas melewati kehidupan yang hanya sekali jalan ini dan tidak lama ini, digunakan untuk mencari bekal akhiratnya kelak di yaumul qiyamah. Berapapun usianya, insya Allah dia masuk surga Firdaus dalam keadaan bahagia tanpa dijilat api neraka sedikit pun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kita, hadirin yang berbahagia, adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang hatinya paling syahdu, paling dekat kepada Allah, yang hari-harinya berjuang meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun mereka, dia adalah orang yang paling mulia di sisi Allah. Berjanji Allah untuk mereka, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang senantiasa menjaga ketakwaannya kepada Allah, Allah akan selalu memudahkan jalan hidupnya dan akan dikucurkan rizki berkah melimpah untuk bekal ibadah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma ala arba'atil khulafa ar-rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Allahumma ansur man nasaraddin wa khudhul man khadalal muslimin waj'alillahumma baldatana Indonesia hazihi aminatan mutmainnah wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma ighfir warhamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha
وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم سلمنا والمسلمين، وانصرنا وإخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين على اليهود الغاصبين. اللهم حرر المسجد الأقصى من اليهود المحتلين. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر لي ولكم والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.